Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab ke-6 tentang larangan mengagungkan kuburan. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di tanah air kita, karena kita dapati ternyata para ulama Syafi'iyah, ya baik Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar al-Haytami, demikian juga Ibnu Katsir, dan banyak ulama dari ulama Syafi'iyah yang pernyataan-pernyataan mereka merupakan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi atau demikian juga Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Mereka dengan tegas mengatakan bahwasanya misalnya salat ke arah kuburan hukumnya haram karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga tidak boleh mencari keberkahan atau salat di kuburan karena mencari keberkahan dan pengagungan. Banyak, ya, mereka telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka, ya. Ya, terlebih lagi ternyata pengagungan terhadap kuburan dan penghuni kubur akhirnya bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, terutama kuburan orang-orang soleh. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Contoh seperti Ibnu Hajar berkata, wa qissatu salihin kanat mubtada'a ibadati qaumi nuhin hadhil asnama thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik, ya. Dan kisah tentang orang-orang saleh, ya, merupakan permulaan terjadinya peribadatan kaum Nuh terhadap patung-patung ini, yaitu karena orang-orang saleh, ya, itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an. Orang-orang saleh tersebut diagungkan, akhirnya diibadahi. Asalnya mereka orang saleh. Ini awal permulaan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya, ini adalah permulaan dari timbulnya kesyirikan, yaitu kaum Nuh beribadah kepada berhala-berhala. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Tsumma tabi'ahum man ba'dahum ala dzalik." Kemudian orang-orang setelah mereka mengikuti, ya. Jadi tradisi pengagungan terhadap orang saleh akhirnya mengantarkan kepada peribadatan terhadap mereka, ini diikuti selanjutnya dan selanjutnya. Jadi bukan suatu hal yang sirna, tidak, tapi pengagungan terhadap orang saleh mengantarkan kepada peribadatan kepadanya, ini berlanjut, ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, wa aslu ibadatil asnam, dan asal peribadatan terhadap patung-patung adalah minal mughalat fil qubur wa ashabiha, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuni kubur, mengkultuskan kepada kuburan dan penghuni kubur. Jadi inilah yang terkadang kita pikirkan di tanah air kita. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi mengagungkan kuburan, ya, mengagungkan kuburan, sengaja salat di situ, mencari keberkahan di situ. Sementara ulama Syafi'iyah sudah melarang, ya. Jadi mereka meninggalkan ajaran mazhab Syafi'i, ya, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya suatu perkataan menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, di mana beliau ingin menjelaskan Rasulullah SAW sudah meletakkan aturan tentang kuburan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Semua aturan ini dilanggar oleh kaum muslimin. Semua aturan ini dilanggar oleh kaum muslimin. Tidak lain Rasulullah SAW meletakkan peraturan-peraturan tersebut agar kuburan tidak dikultuskan berlebih-lebihan. Bukankah Nabi pernah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'an fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Kenapa di awal-awal Islam Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Di antaranya perkataan Muhallab, karena dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang-orang baru saja di awal Islam baru saja meninggal kesyirikan. Dan di antara hal-hal yang berkaitan ke sini adalah pengagungan terhadap penghuni kubur, sampai-sampai Nabi pernah menutup celah melarang ziarah kubur secara mutlak. Kemudian Rasulullah membolehkan karena maslahatnya besar. Tetapi bahwasanya pengkultusan terhadap penghuni kubur bisa menimbulkan peribadatan kepada penghuni kubur, ini sangat mungkin. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin, kalau tidak mungkin, kenapa Rasulullah SAW begitu ketat dalam hal ini? Ya, lihat Rasulullah SAW
Perhatikan, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang kuburan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW melarang untuk sholat ke arah kuburan. Dan banyak kaum muslimin yang sholat ke arah kuburan. Bahkan kuburan taruh di arah kiblat, bahkan taruh di depan imam, di mihrab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan masjid-masjid. Sementara sebagian kaum muslimin bangun masjid tempat ibadah di atas kuburan. Kuburan jadikan gede, kemudian ditaruh tempat orang masuk ke situ, kemudian jadikan tempat ibadah. Ya. Bahkan sebagian kuburan-kuburan dijadikan tempat peribadatan menyaingi masjid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang makmur ke situ, ramai ke situ, sementara masjid tidak seramai itu. Ya, bahkan pernah saya mendapati suatu kejadian, ada kuburan, ada masjid yang tidak begitu ramai. Akhirnya ada yang kasih ide, kalau mau ramai, taruh kuburan di situ, ya, kuburan wali kayak kuburan Habib kayak, supaya orang ramai datang. Karena kecenderungan orang bukan ke masjid, kecenderungan ada kuburannya. Kuburan ini yang menjadi berkah, menjadi sehingga ada ketergantungan, keterikatan kepada kuburan tersebut. Ya. Rasulullah SAW melarang menyalakan lampu di kuburan, sementara sebagian orang bahkan mewakafkan hartanya untuk menyalakan lantara-lantara di atas kuburan. Ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan id, ya, suatu kegiatan ramai-ramai kumpul-kumpul perayaan tahunan, sementara sebagian orang menjadikan id, ya. Tatkala acara haul mereka pergi ke kuburan seperti id, ya, berulang-ulang. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan, dan ini dalilnya dalam Sahih Muslim jelas. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi qala, beliau berkata qala li Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan aku? Allah tada'a timsalan illa tamastahu." Jangan kau lihat ada satu patung pun kecuali kau hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidak ada kau dapati satu kubur yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita bicara tentang kita tahu zuriyah Rasul, para habaib semuanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Kakek moyang mereka Ali bin Abi Thalib pernah disuruh oleh leluhur mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh Ali untuk meratakan kuburan. Maka seharusnya keturunan Ali radhiyallahu anhu dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang yang paling utama untuk menjalankan tugas yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang mereka Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya, malah meninggikan kuburan, meramaikan kuburan, kemudian ya, dan bermacam-macam yang mereka lakukan, ya. Bukan sebaliknya. Harusnya mereka yang paling utama menjalankan hadis ini. Bukankah ini perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Sahih Muslim. Tidak ada yang ragu tentang kesahihan hadis ini. Ya. Maukah, kata Ali bin Abi Thalib, dia meneruskan, dia perintah orang lagi. Jadi perintah tersebut berkelanjutan. Kata Ali, maukah aku perintahkan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah perintahkan aku? Jangan kau biarkan patung kecuali kau hancurkan, ya. Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sumamah bin Sufai, ya, Syufai. Beliau berkata, "Kunna ma'a Fadhalah ibni Ubaid bi ardi Rum Birudas," ya. Itu Birudis, ya. Kami satu hari bersama Fadhalah bin Ubaid di suatu daerah di negeri Romawi. Fatufiya sahibun lana. Maka ada sahibun lana, salah seorang dari kawan kita meninggal dunia. Fa amara Fadhalah bin Ubaid bi qabrihi fasuwiya. Ya. Kemudian Fadhalah menyuruh agar sahabat kita tersebut dikuburkan, kemudian diratakan kuburan tersebut. Kemudian dia berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha." Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan, bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk diagungkan. Lihat, ini perintah Nabi SAW, kuburan diratakan, dilanggar oleh kaum muslimin. Bikin kuburan mewah-mewah, bikin kuburan besar-besar, jadikan ada kubah-kubahnya. Jadi seperti masjid. Ya, sampai sebenarnya di YouTube bagaimana kuburan ya seperti masjid. Bahkan kalau masuk ada salat tahiyatul kuburan, bukan tahiyatul masjid. Sehingga tadi kata Ibnu Qayyim menyaingi masjid-masjid yang ada. Bahkan orang lebih
gandrung untuk ke kuburan daripada ke masjid. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang untuk menyemeni atau mengapuri kuburan dan membangun di atasnya. Hal ini sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Naha Rasulullah SAW an yujassasal qabr." Rasulullah SAW melarang dikapuri kubur, wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki, wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Rasulullah SAW juga melarang untuk menulis di atas kuburan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam sunan mereka dari Jabir. Naha Nabi SAW an tujassas al-qubur wa an yuktab 'alaiha wa an yubna 'alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan dan ditulis di atasnya, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ini semua dilanggar oleh kaum muslimin. Dikapurin, ditinggiin, ditulisin, ditulis macam-macam, tulis kaligrafi, tulis sebagian riwayat hidupnya dan macam-macam orang tulis. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sekarang dilanggar oleh kaum muslimin secara umum, ya. Bahkan di antara hal yang kita baca sejarah bagaimana pemerintah Arab Saudi ketika mereka berkuasa di Hijaz, maka dulu kuburan-kuburan baki tinggi-tinggi diratakan oleh mereka, dikembalikan sebagaimana cara pengkuburan di zaman sahabat. Hal ini menjadikan sebagian orang marah-marah, ya. Bahkan saya pernah dengar kajian di YouTube, lihat itu orang-orang Wahabi mereka meratakan kuburan. Subhanallah, yang suruh Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh Ali bin Abi Thalib, kemudian perlakuan itu dianggap salah. Itu kalau siapa lagi yang menjalankan sunnah Nabi SAW kalau harusnya kita bersyukur ada yang bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi ketat masalah kuburan karena fitnah kubur begitu besar, begitu mudah orang tertarik dengan mengkultuskan penghuni kubur, ya. Bahkan kenyataannya ikhwan, orang mengkultuskan seseorang setelah meninggal lebih hebat daripada pengkultusannya ketika dia masih hidup. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Yang kita dapati sekarang orang masih hidup saja dikultuskan berlebih-lebihan, padahal bukan siapa-siapa orang tersebut. Dikultuskan, dibilang macam-macam. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia, lebih parah lagi. Ya. Dan betapa banyak kesyirikan terjadi, bukan mereka disembah ketika masih hidup, tapi setelah meninggal dunia. Lihat pertama bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini orang soleh. Ketika mereka masih hidup tidak disembah, tapi ketika mereka meninggal maka syaitan mewahyukan secara bertahap, suruh bangun patung sebagai dinamakan dengan nama-nama mereka sebagai kenangan untuk memotivasi orang yang melihat patung-patung mereka. Lama-lama nusyal ilmu fa'ubidat, ilmu dilupakan, lama-lama akhirnya disembah. Kapan disembah? Setelah mereka meninggal dunia, ya. Lata kana yalitu as-sawiq lil hujjaj. Lata, orang soleh, dahulu kerjaannya adalah membagi-bagi adonan makanan kepada para jemaah haji. Ketika dia meninggal baru disembah. Di kuburannya dibuat patung, disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup enggak. Tidak usah kita bicara misalnya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ketika dia masih hidup tidak ada yang ngomong dia Tuhan. Bahkan dia tidak mengatakan dia seorang nabi. Tapi ketika dia sudah wafat dan keyakinan mereka masuk ke alam nirvana, disembah sekarang. Kapan disembahnya? Setelah meninggal, ya. Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup disembah? Enggak disembah. Ketika masih hidup enggak disembah. Tapi ketika diyakini mati oleh pengikutnya, ya, kemudian kalau Islam kan diangkat, ya. Baru kemudian setelah dia tiada, setelah tiada di atas muka bumi, baru kemudian disembah oleh para pengikutnya, ya. Dan banyak seperti itu, ya. Jadi justru ketika meninggal maka dianggap semakin hebat, semakin mencapai tingkatan tinggi, akhirnya malah disembah. Karenanya pengkultusan terhadap penghuni kubur ini mengantarkan penghuni kubur tersebut suatu saat akan disembah. Maka Rasulullah SAW benar-benar memasang aturan-aturan yang ketat tentang kuburan. Tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh bangun kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh dikasih nama, tidak boleh ditulis, tidak boleh dikapuri, tidak boleh dikasih lampu, ya. Kemudian tidak boleh tinggal, harus diratakan, bahkan perintah untuk diratakan, ya. Ya, ini semua agar terjauhkan masyarakat dari pengkultusan terhadap kuburan. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menukil beberapa perkataan para ulama Syafi'iyah tentang hal ini agar kita tahu bahwasanya ini bukan hal yang ya, bukan jangan sampai kita dituduh macam-macam sementara ulama Syafi'i juga mengatakan demikian. Lihat An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Syirazi, ya.
beliau berkata wattafaqat nususus Syafi'i, dan nas-nas al-Imam Syafi'i wal ashab, dan nas-nasnya pernyataan Imam Syafi'i dan al-ashab. Al-ashab maksudnya para ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, ulama-ulama besar mazhab Syafi'i ya. Ala karahati bina'i masjidin alal qabr, di mana mereka sepakat dibencinya membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kanal mayyitu masyhuran bis shalah aw ghairihi, apa saja, sama saja apakah mayatnya terkenal dengan kesolehannya atau selainnya. Li umumil ahadits, karena keumuman hadis-hadis yang melarang akan hal tersebut. Qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i rahimahullah dan ashab, itu para ulama besar mazhab Syafi'i, wa tukrahu salatu ilal kuburi sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairahu, dan dibenci atau dimakruhkan salat ke arah kuburan apakah mayitnya orang saleh atau bukan, ya. Qala al-Hafiz Abu Musa, qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalli ila qabrin wala indahu tabarrukan bihi wa i'dhaman lahu lil ahadits. Maka tidak boleh seorang salat ke arah kuburan dan tidak boleh salat di sisi kuburan. Tabarrukan bi dalam rangka mencari keberkahan, wa idzaman lahu dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, hukumnya tidak boleh. Jelas perkataan Imam Syafi'i, perkataan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, mereka sepakat tidak boleh seorang salat ke arah kuburan, tidak boleh seorang salat di sisi kuburan, ya, dan dalam rangka untuk mencari keberkahan tidak boleh. Ya, dalam rangka untuk mengagungkan penghuni kubur. Ini perkataan nukilan dari Nawawi, menukil dari Imam Syafi'i. Adapun perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan wa uhibbu alla yuzad fil qabr turabun min ghairihi, dan aku suka agar kuburan ketika dikubur tidak mengambil tanah dari tempat lain. Cukup dari hasil galian tadi ditaruh kembali, maka sudah agak cukup tinggi. Wa laysa bi ayyakuna fihi turabun min ghairihi ba'sun idzan idza zida fihi turabun min ghairihi irtafa'a jiddan. Tidak mengapa kalau ditambah, ya, dari tanah yang lain ditambah hanya sekedar tanah, kata Imam Syafi'i masih tidak mengapa, ya. Tapi lebih suka jika tidak ditambah dari tanah yang lain, karena ditambah tanah lain bisa menjadi tinggi. Wa innama uhibbu an yusakhkhisa ala wajhil ardi shibran aw nahwahu, yang saya sukai yaitu ditinggikan kira-kira sejengkal atau yang semisalnya. Wa uhibbu alla yubna, dan aku suka untuk tidak dibangun di atasnya. Wala yujassas, dan tidak disemen, tidak dikapurkan. Fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala, karena perbuatan tersebut disemen, dibangun, ini seperti perbuatan yang menuju kepada penghiasan kuburan dan kesombongan. Al khuyala, ya. Ingat, orang kadang-kadang sombong dengan rumahnya, kadang-kadang sombong dengan kuburan. Ini isyarat dari Imam Syafi'i. Wa laysal mautu mawdhi'a wahidin minhuma, dan namanya kematian bukan tempat untuk perhiasan-perhiasan, bukan tempat untuk bangga-banggaan. Walam ara kubural muhajirin wal ansar mujassasah, dan aku melihat tidak ada di kuburan kaum muhajirin, kaum ansar yang dikasih semen, tidak ada. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dilanggar sekarang oleh para pengikutnya. Ya. Sekarang buka lagi kuburan mahal-mahal, ya. Ya, Islam orang meninggal, sudah meninggal kasih kain kafan, selesai. Mau gaya-gaya apa lagi? Mau pakai baju mewah, mau pakai jas, mau pakai jam tangan mahal, mau pakai emas, masukkan kuburan, apa faedahnya? Apa faedahnya? Itu semua harta tinggalkan buat ahli waris yang masih hidup. Kamu di alam barzah tidak perlu itu semua. Dan kuburan bukan tempat untuk bergaya-bergayaan. Oleh karenanya saya ingatkan, tidak boleh seorang kemudian beli kuburan yang mahal-mahal, mubazir, ya. Sementara tidak perlu hal tersebut. Berinfak di jalan Allah, mending infak di jalan Allah, kemudian uangnya buat di atas namakan mayat tersebut. Tapi beli kuburan sampai miliaran, misalnya ratusan juta. Buat apa, ya akhi? Ya. Maunya kuburan dibuat taman, kuburan itu sederhana sehingga orang kalau datang lihat dia ingat akhirat. Apa tujuan kita ke kuburan? Untuk ingat akhirat, bukan untuk lihat taman ada air-airnya, bukan. Agar kita ingat akhirat, zurul kubur, kamu nanti seperti ini di bawah tanah, kau akan tinggalkan seluruh hartamu, bukan untuk kita lihat taman-taman, enggak. Tujuan kita untuk ingat akhirat. Sehingga kalau kuburan taman-taman seperti kuburan orang Nasara, yang dilihat ya sedih, ini sudah mati. Ya. Tapi beda kalau kita lihat kuburan sederhana. Ya. Lihat bagaimana Raja Fahad yang kaya raya waktu meninggal dikubur begitu aja, kain kafan masukin. Sampai konon saya dengar ada sebagian masyayikh cerita, sampai ada seorang pendeta masuk Islam gara-gara lihat seperti itu, lihat seorang raja kaya raya dikuburkan sederhana.
Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah taala tadi, perhatikan fa inna dzalika yushbihu zina wal khuyala. Ya, mengapuri, menyemeni kuburan, meninggikan kuburan itu seperti perhiasan dan kesombongan. Walaisal mautu mawdhi'a wahidin minhum, dan kematian bukan tidak ada kaitannya dengan kita bergaya-gaya lagi. Kalau masih hidup boleh kita pakai baju bagus, sudah meninggal sudah selesai. Bukan lagi sombong-sombongan. Oh, kuburan bapak saya di sana, oh saya beli mahal, ya akhi, buat apa ini? Mending Anda sumbangkan tadi di jalan Allah, niatkan untuk bapak Anda. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Baik. Dan ini adalah nukilan-nukilan yang kuat, ya, karena tadi saya katakan dinukil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi muhaqqiqul mazhab. Kalau ingin tahu mazhab, kalau Imam Nawawi Rafi'i sudah sepakat, itulah mazhab Imam Syafi'i. Apalagi Nawawi rahimahullahu taala menukil dari Imam Syafi'i dan ashab dengan para ulama Syafi'iyah. Para ulama kibar Syafi'iyah. Apalagi dikatakan wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab. Perkataan Imam Syafi'i sepakat dengan perkataan para ulama mazhab Syafi'i. Kemudian tadi sudah kita nukilkan juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dari kitabnya Al-Umm. Imam Nawawi juga berkata dalam kitabnya Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau berkata, "La yajuzu an yutafa bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh seorang tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi bukan tempat tawaf, tawaf di Ka'bah. Ada sebagian orang ingin tawaf di kuburan Nabi. Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahri wal batni bi jidaril qabr. Tidak, dan dibenci ini haram, ya. Dibenci menempelkan pundak dan perut ke dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Abdullah Al-Halimi. Abu Abdullah Al-Halimi berkata demikian, ya. Mungkin di kitab apa? Syarah Syu'abul Iman, ya. Al-Minhaj. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain telah menjelaskan akan ini. Tidak boleh sengaja menempelkan pundak dan perut ke kuburan Nabi, mencari berkah enggak boleh. Wa yukrahu mashu bil yadi wa takbiluhu. Dan juga dibenci seorang mengusap tangannya di kuburan, kemudian mencium kuburan juga tidak disukai, dibenci. Balil adabu an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi adab untuk menjauh dari kuburan tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi masih hidup juga kita tidak dekat-dekat tapi agak jauh sebagai bentuk adab. Wa hadha huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaih. Dan inilah yang benar. Artinya dia jelaskan ada orang menyimpang, ada yang mengatakan cium kuburan Nabi, tempel kuburan Nabi, tapi dibantah Nawawi. Nawawi rahimahullah berkata ini yang benar. Yang telah dikatakan oleh para ulama, wa atbaqu alaih, dan mereka sepakat akan hal ini. Wala yugtar, jangan terpedaya bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Jangan terpedaya dengan penyelisihan banyak orang awam dan perlakuan mereka seperti itu. Kenapa Imam Nawawi mengatakan ini? Karena orang latah ketika dia ke kuburan, ke Masjid Nabawi, lihat orang tempel-tempel, dia ikut-ikutan. Orang tempel-tempel, kemudian orang pada ikut-ikutan. Imam Nawawi mengatakan, ingat, jangan ikut-ikut perbuatan orang awam. Fa innal iktida'a wal amal innama yakunu bil ahadits as-sahihah. Sungguhnya meneladani dan beramal hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa aqwalil ulama, dan penjelasan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Jangan tengok sama sekali kepada perbuatan-perbuatan bid'ahnya orang-orang awam dan yang lainnya dan kebodohan-kebodohan mereka. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah berkata rahimahullah, yang maknanya adalah ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan-jalan kebenaran, tidak akan beri mudarat kepadamu meskipun yang ikut cuma sedikit orang. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah. Hati-hatilah kau waspada dengan jalan-jalan kesesatan. Wa la taktar bi kathratil halikin. Meskipun yang ikut banyak, jangan kau terpedaya, mereka akan binasa semua. Ya, ini kata Nawawi, dia menukil dari Al-Fudail bin Iyad. Kemudian kata Nawawi, wa man khatara bi balihi anna al-masha bil yadi wa nahwahu ablagu fil barakah fa huwa min jahalatihi. Barang siapa yang terbetik dalam benaknya bahwasanya mengusap tangannya ke kuburan Nabi atau yang semisalnya lebih mendapatkan banyak keberkahan, maka ini karena kebodohannya, wa ghaflatihi, dan kelalaiannya. Li'annal barakata innama hiya fima wafaqa syar'a. Karena barakah itu adalah jika sesuai dengan syariat. Wa kaifa yanbaghi al-fadlu fi mukhalafatis shawabi. Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan dalam rangka menyelisihi kebenaran. Nukilan yang sangat agung. Sekarang lihat kuburan orang usap-usap orang ini, Masya Allah. Nabi aja kuburannya nggak boleh, cuma kuburan orang-orang yang nggak jelas.
Terkadang yang melariskan, terkadang memang mau cari dunia, dia jadi sadananya, penjaganya. Kalau kuburan ramai dia dapat penghasilan, memang ada kemauannya. Terkadang itu nenek moyangnya sehingga dia menjadikan kuburannya keramat, orang pada mengagungkan kuburan tersebut supaya dia kena kebagian diagungkan. Itu kakek saya, jadi dia juga dihormati oleh masyarakat karena masyarakat mengagungkan kakeknya yang sudah dikubur. Setan semua, setan. Kembali kepada duniawi, ya. Ingin dapat sebagian cercah dunia atau ingin dapat pengagungan, ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, dipasang pipa untuk sampai kepada kuburan tersebut keluar air. Sengaja dipasang sehingga dikatakan kuburan ini sumber air. Subhanallah. Saya diceritain sama kawan-kawan di sana. Supaya apa? Supaya anak keturunannya tetap dihormati. Padahal mereka yang pasang pipa dari kemudian dikeluarkan di areal kuburan, air berkah. Masyarakat dibodoh-bodohi dengan urusan kuburan. Hati mereka tergantung kepada kuburan. Ini terjadi. Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra pernah ditanya, "Wa ma qaulukum fassahallahu fi muddatikum a'ada alaina min barakatikum fi qawli syaikhain fil janaiz yukrahu al-bina' 'ala al-qabr wa qala fil wasiyah tajuz wasiyah li imarati quburil ulama was salihin lima fi dzalika min al-ihya." Ini ditanya tentang bagaimana pendapat Syaikhain Nawawi di antaranya, ya, dimakruhkan bangun di atas kuburan, ya. Kemudian beliau menjawab, perhatikan sini. Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi an-Nawawi fi syarhil muhadzab hurmatu. Tadi saya nukilkan Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yukrahu, dimakruhkan, dibenci. Jangan seorang menyangka hukumnya cuma makruh. Saya ingin jelaskan hal tersebut. Jangan disangka cuma makruh. Istilah dibenci bisa jadi menurut ulama zaman dahulu maksudnya haram, dan itu banyak perkataan Imam Ahmad sering dia mengatakan akrahu, aku benci. Seperti dia pernah mengatakan aku benci menyembelih dengan nama selain Allah. Padahal kita tahu syirik, ya. Seperti itu. Jadi ada lafal-lafal mereka aku benci bukan berarti makruh hukumnya. Maka harus lihat istilah mereka maksudnya apa. Ternyata lihat Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan. Maksud dari Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan aku benci maksudnya haram. Perhatikan, al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi Nawawi, yang dinukilkan dan yang jadi pegangan sebagaimana dipastikan oleh Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitabnya Al-Majmu', hurmatul bina fil maqbarah al-musabbalah. Diharamkan buat bangunan di atas kuburan, ya, yang kuburan umum, ya. Fa in buniya fiha hudima. Kalau dibangun maka harus dihancurkan. Wala farqa fi dzalika baina quburis shalihin wal ulama wa ghairihim. Tidak ada bedanya antara kuburan salihin, kuburan ulama dan selain mereka. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, "Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif." Memang ada perkataan ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh, seperti di Al-Khadim, yaitu Khadim Raudhah. Tapi itu pendapat yang lemah, kata beliau. La yultafutu ilaih. Jangan ikut pendapat itu. Kalau kita bilang ada pendapat, ada. Tapi ini kita cari pendapat yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Ustaz, ada kan pendapat lain? Ada, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dia adalah muhaqqiqul madhab yang tahu persis tentang mana pendapat yang mu'tamad di kalangan para ulama Syafi'i. Kemudian beliau berkata, "Wa kam ankarul ulama ala bani qubbatil Imam Syafi'i." Betapa sering para ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i, wa ghairiha, dan kuburan yang lain. Wa kafa bi tasrihim fi kutubihim inkaran, dan cukup pengingkaran mereka tulis di buku-buku mereka. Ya. Bayangkan, ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya tidak boleh membangun kuburan apalagi kubah, meskipun kuburan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Beliau juga berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, "Wa wajaba ala wulatil amr hadimul abniyah." Wajib bagi pemerintah, penguasa untuk menghancurkan bangunan-bangunan allati fil maqabiril musabbalah. Yang dibangun kuburan umum itu yang tinggi-tinggi hancurin, kata dia. Walau qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i. Sungguh sekelompok ulama dari ulama pembesar-besar ulama Syafi'iyah, mereka telah berfatwa untuk menghancurkan kubahnya yang dibangun, kubahnya Imam Syafi'i. Itu kuburan dibangun di atas kuburan, kubah yang dibangun di atas kuburan Imam Syafi'i. Bayangkan, bukan cuma masjid kasih kubah, kuburan kasih kubah. Wa in surifa 'alaiha ulufun minad dananir, meskipun untuk bangun kubah tersebut di atas kuburan Imam Syafi'i telah dikeluarkan ribuan dinar, ya. Satu dinar 4/4 gram emas. Jadi artinya uang mungkin miliaran, atau untuk bangun kubah tidak perlu hancurkan. Ya.
Likauniha fil maqbaratil musabbala, dan ini karena kuburan tersebut terletak di kuburan umum. Wa hadza a'nil binaa'a fil maqabil musabbala mimma amma wa tamma. Wa lam yatawaqqahu kabirun la saghirun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maksud saya adalah membangun bangunan di atas kuburan-kuburan umum. Ini perkara yang mimma amma wa tamma, yang telah menjalar, perhatikan kata dia, menjalar di mana-mana. Wa lam yatawaqqahu kabirun la saghir. Orang-orang tidak mempedulikannya, tidak menjauhkan dari perbuatan tersebut, baik orang besar maupun orang kecil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tidak terkecuali orang-orang tidak ada yang mengingkari, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Bahkan beliau mengatakan ya bahwasanya ya salat ke kuburan para nabi, ke arah kuburan para nabi, kuburan wali-wali dalam rangka mencari keberkahan dan dalam rangka pengagungan mereka, inilah bentuk merupakan dosa besar kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, termasuk dosa besar ya. Wa min thamma qala ashabuna, kata beliau, karena itu perkataan sebagian ulama kita, tahrumu salatu ila kuburil anbiya wal awliya tabarrukan wa idhaman. Haram salat ke arah kuburan para nabi dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka pengagungan. Fasyaratu syai'ain an yakuna qabral mu'azzam, an yakuna qabra mu'azzamin wa an yuqsada bi salati ilaihi wa mithlaha salat alaihi atabarruka wal idham. Ya, mereka mengatakan jadi ada syaratnya, dikatakan dosa, yaitu jika salat ke arah kuburan dalam rangka untuk mencari keberkahan, jadi salat ke arah kuburan hukumnya haram, dan dalam rangka untuk mencari keberkahan atau dalam rangka untuk pengagungan. Wa qawnu hadzal fi'li kabiratan dhahirun minal ahadits madhkurah lima alimta. Dan ini perbuatan dosa besar ya. Jadi intinya inilah ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, mazhab al-Imam Syafi'i dan juga para ulamanya dalam masalah pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram. Tapi apa sebab pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram? Secara umum ada dua sebab. Sebab pertama adalah agar tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Ya, tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih ahlul kitab. Jangankan dalam masalah peribadatan, bahkan masalah duniawi saja Rasulullah SAW suruh selisih. Kata Rasulullah SAW, selisih orang musyrikin. Wafirul liha, lebatkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis kalian. Sampai dalam masalah dunia pun Rasulullah suruh mengingkari, apalagi masalah akhirat. Rasulullah SAW melarang misalnya faslun baina ma baina siyamin wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa mereka ahlul kitab adalah makan sahur, maka makan sahur. Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'jal fitr. Orang-orang masih dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka berpuasa, takjil. Ya. Kenapa? Karena ini menyelisih ahlul kitab ya. Adapun berkaitan dengan kuburan khusus dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, fi maradhihi alladhi mata fi, ketika Rasulullah SAW sakit dan dia meninggal dalam sakit tersebut, la'anallahu ya al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Dilaknat mereka Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Qalat, kata Aisyah, walaula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena perkataan Nabi yang Nabi ucapkan menjelang wafatnya, tentu kuburan Nabi akan dipindahkan ke tanah lapang, mungkin ke Baqi dan yang semisalnya. Namun para sahabat khawatir kalau kuburan Nabi dipindahkan, dibuka umum, orang-orang akan datang mengagungkannya sebagaimana orang Yahudi Nasara. Mereka paham ketika Nabi mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, membuat para sahabat khawatir, paham kalau bukan karena hadis ini, kata Aisyah, walaula dzalik, kalau bukan karena hadis ini, la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena ini, tentu mending kuburan Nabi ditaruh di pemakaman umum, bukan di rumah Aisyah. Tetapi aku khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai masjid. Ya. Aisyah khawatir. Kemudian orang sekarang mengatakan, apa itu orang Wahabi asal ngomong? Emang ada orang ke kuburan? Emang kenapa kalau ke kuburan sholat di situ? Apa masalahnya? Jangan bilang mereka syirik-syirik. Kita tidak menuduh orang syirik ya akhi, tidak. Tapi ini sarana. Sarana. Lagi pula bisa orang terlaknat karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hal ini lima hari sebelum beliau wafat. Kata beliau, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida." Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang saleh-saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW juga dalam panas yang amat sangat, Rasulullah SAW tutup kepalanya dengan kemudian Rasulullah buka lagi karena sudah mungkin sulit bernafas, ya, sesak. Maka Rasulullah berkata dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi parah beliau berkata, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara." Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kenapa Nabi ingatkan ini? Agar kuburannya tidak dijadikan masjid. Rasulullah ulang-ulang menjelang dia meninggal dunia. Kalau ini bukan perkara yang dikhawatirkan, ngapain Rasulullah ngomong menjelang meninggal? Karena sebagian orang menggampangkan, ya ikhwan, ya ente jangan bicara-bicara kuburan. Ya Nabi ngomong mau meninggal di masalah ini. Apa ini perkara yang tidak dikhawatirkan? Kalau tidak dikhawatirkan, ngapain Nabi perhatian ngomong seperti ini menjelang meninggal dunia? Ini berarti sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi, ikhwan. Orang minta ke kuburan. Hati mereka ingin kuburan lebih ramai kadang daripada masjid. Lebih khusyuk kalau beribadah di kuburan, lebih khusyuk kalau berdoa di kuburan, lebih khusyuk kalau salat, lebih khusyuk kalau baca Quran di kuburan daripada di masjid. Jadilah masyahid kuburan, area kuburan dijadikan masjid lebih menyaingi masjid-masjid yang ada yang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW peringatkan perbuatan orang Nasrani dan Yahudi jangan diikuti, ya. Dan hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Hadis ini seperti ini banyak. Intinya, kenapa kita dilarang untuk mengagungkan kuburan? Sebab pertama, karena bertasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Bertasyabuh, kegiatan mereka seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk di kaum tersebut. Sebab kedua, karena mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, salat dan yang lain bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini berarti telah terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada itu orang menjadikan kuburan sebagai masjid, enggak ada itu orang minta kepada penghuni kubur, kita bilang sudah terjadi. Orang-orang terdahulu mereka mengkultuskan kuburan berlebihan sehingga dijadikan masjid. Dan Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Apa itu bukan Rasulullah khawatir? Rasulullah khawatir. Dan ada perkataan indah dari Syaukani, saya ingin bacakan. Bagaimana orang mudah terpengaruh ketika melihat kuburan yang diagungkan, lama-lama mereka punya keyakinan. Saya baca pelan-pelan. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, ulama besar di Yaman, dalam kitabnya Syarhus Sudur bi tahrimi raf'il qubur, beliau berkata, "Fala syakka wala raiba." Tidak diragukan lagi. Annahu yamtali'u qalbuhu ta'dhiman lidzalikal qabr wa yadhiqu dhihnuhu an tatawwurin ma li hadzal mayyit, an tasawwurin ma li hadzal mayyit min al manzilah wa yadkhuluhu min ar raw'ah wal mahabah ma yazra'u fi qalbihi min al aqaid asyaitaniyah. Tidak diragukan kalau seorang datang kuburan yang diagungkan, maka hatinya akan dipenuhi pengagungan terhadap penghuni kubur tersebut. Dan otaknya jadi sempit, tidak bingung apa ini, ada apa orang ini penghuni kubur. Ya, kedudukannya tentu sangat tinggi. Maka masuk dalam hatinya karismatik, macam luar biasa. Seperti itulah kira-kira. Minal mahabah, yaitu karismatik kalau bahasa, yaitu kagum atau dan semisalnya. Hal ini semua yang timbul dalam hatinya, pengagungan, melihat ini kuburan karismatik dan luar biasa. Ma yazra'u fi qalbi min al-aqid syaitaniyah. Ini semua bisa menanamkan dalam hatinya akidah-akidah syaitan. Ini yang bilang Syaukani. Allati hiya min a'dhami maqaid syaitanil muslimin. Ini merupakan makar yang paling besar dari syaitan kepada kaum muslimin. Wa asyaddu wasailihi, dan ini wasilah yang paling kuat ila dhalalil ibad, dalam rangka untuk menggiring manusia kepada kesesatan. Ma yuzalziluhu anil Islam qalilan qalilan, yang membuat dia terlepas dari Islam sedikit demi sedikit. Islam jadi goncang karena dia terjerumus dalam hal seperti ini. Hatta yatlubu min sahibi dzalikal qabr, akhirnya lama-lama dia minta kepada penghuni kubur. Ma la yaqdiru alaihi Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa yasiru fi idadil musyrikin. Kalau dia sudah minta pada penghuni kubur perkara yang tidak bisa Allah, ya, tidak ada yang bisa berikan kecuali Allah, misalnya, "Mbah, saya tidak punya anak." Ini syirik dan tidak bisa kasih anak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk golongan kaum musyrikin. Kemudian kata Imam Nawawi, Imam Syaukani, "Wa qad yahsulu lahu hadha syirku bi awwali ru'ya lidzalikal qabr." Bisa jadi perasaan seperti ini dan punya keyakinan terhadap penghuni kubur bisa jadi terjadi langsung pertama kali lihat kuburan. Kenapa bisa terjadi langsung? Kenapa ketika dia melihat kuburan tersebut, alladzi sara ala tilka sifah, yang luar biasa dihiasi. Wa inda awwali zawratin lahu idh la budda an yakhtara bi ali anna hadhil inayal balighah. Meskipun dia baru pertama kali ziarah kuburan tersebut, tentu dalam benaknya tidaklah mungkin orang-orang begitu beri perhatian kepada kuburan ini. Ditinggikan, dikasih lampu, tulis kaligrafi, disediakan Quran untuk baca di situ, orang salat di situ. Tidak mungkin orang-orang yang masih hidup punya perhatian terhadap kuburan ini. Bimithli hadzal mayit la takunu illa li faidatin yarjuna, karena mereka ingin faedah dari mayat tersebut minhu. Apakah kebutuhan yang mereka inginkan dari sembahan-sembahan tersebut kebutuhan duniawi atau kebutuhan ukhrawiyah? Fa istasghiru nafsuhu binisbati ila man yara min asbahil ulama, maka dia menganggap dirinya lemah jika dibandingkan dengan para ulama, ya. Za'iran lidzalikal qabr, dan dia datang untuk menziarahi kuburan yang sedang menziarahi kuburan. Wa akhifan alaihi wa mutamassihan bi arkanihi. Dilihat ada orang ulama pergi ke kuburan, ternyata usap-usap, pegang tiang-tiang kuburan. Ya, dia siapa? Ada orang seperti itu, dia tambah semakin menjadi-jadi. Ulamanya saja begitu, apalagi saya. Gampangannya kira-kira demikian, ya. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, karena ini di antara sarana yang mudah mengantarkan orang kepada kesyirikan. Tadi saya sudah nukil perkataan Imam Syafi'i. Wa aslu ibadatil asnam minal mughalat fil qubur wa ashabiha. Di antara sebab terjadinya penyembahan terhadap berhala karena sikap berlebihan kepada kuburan dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur. Saya ingatkan ada sebagian dai menggampangkan hadisnya, mengatakan yang dilarang Rasulullah la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat ke arah kuburan, dan tadi sudah kita jelaskan tidak diperbolehkan karena sarana mengantarkan kepada penghubungan terhadap penghuni kubur. Ada sebagian dari mengatakan itu maksudnya bukan salat, jangan salat kalian ke arah kuburan, tapi maksudnya jangan minta kepada penghuni kubur, jangan sujud kepada penghuni kubur. Dan ini salah. Rasulullah ketika melarang la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan, bukan masalah tujuan tapi masalah sarana yang bisa mengantarkan ke tujuan. Rasulullah tidak mengatakan jangan, para sahabat tahu tidak boleh minta kepada penghuni kubur, tidak boleh syirik kepada penghuni kubur, tapi Rasulullah melarang yang di bawah itu, yaitu sekedar salat meskipun karena Allah tapi ke arah kuburan tidak boleh menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bisa mengantarkan kepada pengagungan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami berkata tentang haramnya salat menghadap kuburan para nabi, dia berkata li'annahu yuaddi ila syirk, karena salat ke arah kuburan mengantarkan kepada kesyirikan, Oleh karenanya Al-Imam Zahabi rahimahullah taala menjadikan termasuk dosa besar adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan lampu-lampu di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai berhala-berhala, tawaf di kuburan, mengusap-ngusap kuburan dan salat ke arah kuburan, dosa besar semuanya menurut Imam Nawawi, Imam Zahabi rahimahullahu taala. Bukan Zahabi, maksud Ibnu Hajar Al-Haytami. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian nukilan dari ulama Syafi'iyah. Tadi kita nukil dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, kemudian dari Ibnu Hajar, dari Ibnu Katsir, yang semuanya penjelasan mereka bahwasanya tidak boleh seorang mengagungkan kuburan, ya. Di antara bentuk pengagungan disebutkan ditinggikan kuburannya, kasih lampu, ditulis kaligrafi, apalagi sejarahnya, diusap-usap, ya, ditempelkan badan, kemudian salat ke arah kuburan, salat di kuburan, cari berkah di kuburan, mengagungkan penghuni kubur. Ini semuanya dilarang dalam syariat karena mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur dan lama-lama bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat kajian sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.